Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur saat ini kita akan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah persekutuan hari Minggu yang kudus saat ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam ibadah saat ini. Hari ini kita berhimpun di sini untuk memuliakan Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana perjuangan bersama untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Para medis berjuang di garda depan, ilmuwan di seluruh dunia sedang mencurahkan waktu dan kemampuan untuk segera menemukan cara untuk memusnahkan penyakit ini. Dan kita percaya bahwa kasih Allah yang telah menebus akan terus menguduskan kita dan akan segera mengakhiri semua pergumulan bumi. Melalui tema Dialah Gembala dan Pemelihara Jiwamu, kita meyakini bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber hikmat. Karena itu, mari kita memuji Dia yang telah berkuasa atas maut dan terus memelihara hidup kita. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Tabe Mati Olomi Puang. Oh
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, tentu kita sadar bahwa banyak kali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di tengah badai karena virus corona, kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami bertanya mengapa dan apa arti semua peristiwa ini, kami sungguh tidak tahu. Mungkin iblis sedang menggoda kami, mungkin Tuhan sedang menguji kami, atau mungkin Tuhan sedang menegur kami. Ya Allah, jika semua ini terjadi karena dosa-dosa kami, maka dengan hati yang terbuka kami menengadah kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami dan bumi ini. Ampuni pemimpin kami dan juga kami sebagai pemimpin umat. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Kita mengaminkan pengakuan dosa dan berita anugerah yang telah kita dengarkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 157 ayatnya yang kedua, Insan Tangisi Dosamu. Angkatlah, ya
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Ayat yang dicetak keluar saya akan bacakan, dan ayat yang dicetak ke dalam jemaat yang membacakannya. Mazmur 31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah mendidik pusaraku, telah memperhatikan pusaka jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan hatimu di tempat yang lama. Amin. Kita mengaminkan pembacaan Mazmur yang telah kita baca secara berbalasan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 285 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan sebagai dasar persekutuan kita pada saat ini. Namun sebelumnya itu mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2
ayat 41 sampai 47. Bacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya itu, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghadap hadirat-Mu. Dengan berbagai perasaan suasana hati kami menghampiri Engkau, karena kami percaya bahwa kasih-Mu luar biasa, tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tolonglah kami dan teduhkanlah hati kami. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan kami semua di dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Sekalipun badai pergumulan senantiasa kami hadapi, namun kami percaya kami punya Allah yang terus menopang dan melindungi kami. Dan ajarlah kami pula ya Tuhan, untuk senantiasa menjadikan firman Tuhan ini sebagai dasar kehidupan kami ketika kami melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di bawah judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan dengan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu,
supaya kau mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan haleluya. Bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala yang Baik. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang gurun. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kure sumanga puang tukadami. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah Gembala dan Pemelihara Jiwamu. Batu yang di Palembang tambah bahasa Toraya tomang kambi siato ungkatirinai diatami. Gembala dan Pemelihara Jiwamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Kita tentu semua tahu bahwa seorang yang beridentitas sebagai budak adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata. Mereka tidak memiliki apa-apa dan selalu bergantung kepada tuannya. Sejarah mencatat bahwa orang yang berstatus budak sangatlah tidak dihargai di tengah masyarakat. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka dianiaya, dipukuli, dipaksa bekerja keras melalui batas-batas yang normal. Karena memang saat itu belum ada hukum yang dapat menjerat para tuan yang memperlakukan para budaknya secara semena-mena. Nah, di tengah situasi perbudakan yang demikian, Rasul Petrus memberi nasihat kepada para budak melalui suratnya 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 23. Mari kita lihat di ayat 18. Di situ Rasul Petrus mengatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Petrus menasihati agar para budak yang menjadi anggota jemaat Tuhan pada saat itu, agar mereka tetap bersikap taat, hormat, dan tidak melawan tuan mereka, baik yang murah hatinya maupun juga yang berlaku bengis. Nah, bagaimana kesan kita Bapak Ibu Saudara-saudara terhadap perkataan Rasul Petrus ini? Bukankah perkataan Rasul Petrus ini seolah-olah mendukung sistem perbudakan pada saat itu? Malahan dalam ayat 19 Rasul Petrus menyatakan, "Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung." Ini tentu cukup mengejutkan bagi kita, karena para budak diminta oleh Rasul Petrus untuk rela menanggung penderitaan mereka sebagai bagian dari kehendak Allah. Tetapi pada dasarnya nasihat demikian bukan untuk melegitimasi atau membenarkan sistem perbudakan yang berlaku pada zaman itu. Tekanan utama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini adalah bagaimana mereka dalam keadaannya, termasuk dalam status sebagai seorang budak yang menderita, tetap dapat meneladani sikap Yesus saat diperlakukan secara kejam dan tidak adil. Rasul Petrus berkata di ayat 21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat percaya yang saat itu berstatus sebagai budak dipanggil untuk memiliki spiritualitas Kristus, yaitu agar mereka sungguh-sungguh mengikuti jejak dan pola kehidupan Kristus. Inilah yang disebut imitatio Christi. Nah, sifat utama Kristus saat menderita itu sangat jelas diuraikan di ayat 23, bacaan yang pertama tadi. Mari bacaan yang kedua. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Kita baca bersama-sama. "Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil." Di tengah pergumulan, penderitaan, dan kematiannya, Kristus tetap menampilkan
integritas dirinya yang sempurna. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, pukulan dengan pukulan, nyawa dengan nyawa. Intinya, ciri dari seluruh kehidupan Yesus adalah ia tidak berbuat dosa ketika dia diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Bahkan Yesus bersedia menderita dan mati agar oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Itu di ayat 24. Nah, sikap dan tindakan Yesus ini sungguh menggambarkan bahwa dialah gembala yang agung, sebagaimana dipersaksikan dalam Mazmur 23 dan juga dalam Injil Yohanes pasal 10 tadi, di mana Yesus sendiri memperkenalkan diri sebagai satu-satunya gembala yang baik. Sebagai satu-satunya gembala yang baik, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tindakan memberikan nyawanya adalah tanda level kesempurnaan kasih-Nya kepada domba-dombanya. Dengan penuh kerelaan Tuhan Yesus mengalami penderitaan sampai menyerahkan nyawanya demi mewujudkan kasih-Nya. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 23 bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah sebuah teladan. Karena itu, ia menasihatkan agar semua anggota jemaat dapat hidup berkualitas dalam spiritualitas Kristus di tengah pergumulan dan penderitaannya. Artinya bahwa sekalipun kita menderita, kita harus tetap memperlihatkan dan meneladani sikap Kristus yang tetap setia melakukan kehendak Allah sekalipun dalam keadaan tertekan. Nah, hal yang sama ditunjukkan melalui cara hidup jemaat pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mereka mengalami suasana shalom karena mereka hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan dan saling peduli satu dengan yang lain, di mana dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Inilah rahasia kehidupan iman Kristen, yaitu tetap mampu bersuka cita dengan hati yang tulus walaupun dilanda berbagai kesusahan dan penderitaan yang sangat berat. Itu semua mampu dilakukan karena apa? Karena jaminan kita semua, jaminan orang percaya adalah Kristuslah yang menjadi gembala dan pemelihara jiwa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa beruntungnya kehidupan kita. Betapa beruntungnya kehidupan saudara-saudara, Bapak Ibu dan juga saya. Karena Tuhan mau menjadi gembala kita. Dia mengenal kita, Dia peduli kita, dan Dia tahu apa kelemahan dan pergumulan hidup kita. Bahkan Dia tidak hanya mengenal kita, tetapi juga bertindak menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Dia menjaga kita dari segala mara bahaya yang mengancam kehidupan kita ketika kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Dan karena itu, mari kita mempercayakan seluruh kehidupan kita, masa depan kita kepadanya, termasuk dalam menjalani pergumulan kita saat ini. Ketika kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kalau minggu ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh Internasional, maka jadilah gembala yang baik bagi anak-anak kita, bagi rekan-rekan kita dimanapun kita berada. Jadilah teladan yang baik bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi rekan sekerja kita,
ataupun karyawan-karyawan perusahaan kita, agar mereka pun akan terus mengalami damai sejahtera Allah dan tetap mengimani dan mengamini bahwa sungguh Kristuslah gembala dan pemelihara jiwa kita. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita dan kita bersama-sama bersaat teduh. Bapa di sorga, kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar kami sungguh meyakini dalam hidup ini bahwa Engkaulah gembala dan pemelihara jiwa kami. Engkau yang senantiasa menuntun kami, Engkau yang setia menggembalakan kami umat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai pergumulan, badai kehidupan, ajar kami untuk terus memperlihatkan spiritualitas Kristus yang dapat diteladani oleh semua orang, setia melakukan kehendak Tuhan dan tetap berlaku kasih kepada semua orang sekalipun kami dalam keadaan tertekan dan penuh pergumulan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk terus mengimani bahwa Engkaulah gembala dan pemelihara jiwa kami dan mempersaksikannya bagi semua orang. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari berdiri dan kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini di segala abad dan tempat. Kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan menurut rumusan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengaminkan pengakuan imam rasuli yang telah kita ucapkan bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 281 ayatnya yang ketiga, segala benua dan langit penuh.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan nats firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sementara persembahan dijalankan, kita bersama-sama menyanyikan PKJ 282 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tata dan nama, persembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tata dan nama, persembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, persembahkan bagi namamu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dan boleh memberi kesempatan kepada kami untuk boleh mengambil bahagian di dalam pelayanan Tuhan hari ini. Kami boleh menyatakan tanda ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar boleh digunakan untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Lanraki Biringkanaya yang masih sisa pada kami Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, biarlah kami boleh gunakan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyanyikan PKJ 282 ayatnya yang kelima. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Sangatlah besar dan mulia kasih-Mu Tuhan, bakti-Mu Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bagimulah kemuliaan untuk selama-lamanya ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih pada hari Minggu ini kami boleh beribadah bersama-sama
Sekalipun kami beribadah hanya melalui tayangan YouTube ini, namun kami percaya bahwa itu tidak akan mengurangi sukacita kami di dalam Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk terus mempersaksikan dalam kehidupan kami dan meyakini bahwa Engkaulah gembala dan pemelihara jiwa kami, sehingga kami tidak akan pernah takut, khawatir dan putus asa menghadapi kehidupan ini. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan ada menuntun kami melewati setiap pergumulan badai kehidupan kami, lembah-lembah kekelaman dalam hidup kami. Engkau yang akan senantiasa memberikan kami kekuatan dan sukacita melalui kehidupan kami setiap saat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan warga jemaat-Mu, Jemaat Lanraki Biringkanaya, dan juga bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Tuhan menganugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, juga di dalam mengerjakan tugas pekerjaan dan rencana-rencana hidup kami. Engkau Tuhan yang akan memampukan kami. Engkau yang menyatakan kasih dan berkat-Mu buat kami, juga buat keluarga-keluarga kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam kami bersama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan kami ketenangan, berikan kami kesetiaan untuk terus mengandalkan Engkau dan berpengharapan bahwa suatu saat badai ini akan berlalu. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami, juga para pemuda-pemudi yang tentunya karena masa pandemi ini mereka harus belajar dari rumah. Tuhan, tolonglah mereka dan berikan ketekunan untuk terus membekali diri mereka dengan ilmu pengetahuan, dan tentu mereka semua selalu takut hanya kepadamu. Bagi orang tua kami yang lanjut usia dan mereka yang terdampak karena COVID-19 ini, tolonglah mereka ya Tuhan, dan kuatkan iman percaya mereka, peliharakanlah mereka dalam menjalani kehidupan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berada dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka. Dan bagi yang berduka cita seperti keluarga almarhum Bapak Alexander Kalalo dan juga keluarga almarhum Bapak Aris Palilu Tangke, saudara dari Bapak Frans Tangke, Tuhan, hiburkanlah keluarga-keluarga yang berduka cita ini. Kasih-Mu akan terus memimpin mereka sehingga mereka dimampukan untuk menata kehidupan mereka ke depan dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa dan bersuka cita bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa bagi majelis gereja-Mu dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan, beri kesehatan, beri kerjasama yang baik. Kami berdoa bagi pemerintah, para medis, para ilmuwan, dan juga seluruh yang berada di garda terdepan di dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan juga yang berusaha untuk menemukan penangkal virus corona. Tuhan, beri hikmat dan beri kesehatan yang baik agar mereka tetap setia melakukan fungsi dan peran mereka, dan nama Tuhan akan senantiasa dipuji dan dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, baik di Jemaat Lanraki Biringkanaya maupun juga di tempat-tempat yang lain. Tuhan, beri kami semua hikmat-Mu, semangat, ketenangan dan pengharapan di dalam Engkau untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Semuanya ini kami pertaruhkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan kami. Haleluya. Amin.
Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita. Mari kita menyanyikan PKJ 177 ayatnya yang kedua, Aku Tuhan Semesta. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah, Yesuslah Sang Gembala yang baik dan pemelihara jiwamu. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini.
segenap majelis gereja yang bertugas pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rosalina Wanti Palalangan STH yang boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini. Juga diucapkan terima kasih kepada kantoria dan pianis, dan bahkan kepada kita semua yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah hari ini. Diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita selalu ingin dekat pada Tuhan, karena Tuhan adalah gembala yang baik dan pemelihara jiwa kita. Ketika Tuhan yang memimpin hidup kita, kita tidak akan goyah dalam langkah juang kita. Tuhan pegang tanganku. Kita bersama-sama menyanyikan PKJ 258 ayatnya yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.